Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini anak-anak? Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi sel elektrokimia, di mana hari ini kita membahas mengenai sel volta. Sel volta dikenal dengan nama sel Galvani, di mana sel volta mempunyai elektroda logam yang dicelupkan ke dalam larutan garamnya. Sel volta mengolah energi kimia menjadi listrik. Pada sel volta, penataan bahan kimia dan penghantar listrik memberikan aliran elektron lewat rangkaian luar dari suatu zat kimia yang teroksidasi ke zat kimia yang direduksi. Oksidasi berarti dilepaskannya elektron oleh atom, molekul, atau ion. Sedangkan reduksi berarti diperolehnya elektron oleh partikel-partikel ini. Katoda, kutub positif, adalah tempat berlangsungnya reduksi. Sedangkan anoda, kutub negatif, adalah tempat berlangsungnya oksidasi. Sekarang kita ke penulisan reaksi pada sel volta atau disingkat notasi sel. Dapat dirumuskan sebagai berikut. M garis tegak MX plus menunjukkan anoda atau reaksi oksidasi. Kemudian garis 2 menunjukkan jembatan garam. NZ plus garis N menunjukkan katoda, di mana dia terjadi reaksi reduksi. Sekarang kita ke contoh. Tuliskan notasi selnya. 1. Zn dalam kondisi solid direaksikan dengan CuSO4 Ag larutan, maka menghasilkan ZnSO4 Ag dan Cu dalam keadaan solid. Untuk pembahasannya, kita buat persamaan reaksi ionnya lebih dulu. Perlu kita ketahui di dalam soal ada CuSO4 dan ZnSO4, di mana senyawa ini bisa kita ionisasi. Untuk CuSO4 bisa menjadi Cu2+ dan SO4 2-, sedangkan ZnSO4 menjadi Zn2+ dan SO4 2-. Sehingga kita bisa mengambil ion Cu2+-nya dan Zn2+-nya untuk menjadikan suatu persamaan reaksi ionnya. Sehingga bila dituliskan menjadi Zn direaksikan dengan Cu2+ akan menghasilkan Zn2+ dan Cu. Baru kita menuliskan persamaan setengah reaksinya atau katoda dan anodanya. Untuk itu kita perlu mencari reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya dulu dengan melihat perubahan bilangan oksidasinya. Berarti di sini kita bisa melihat Zn itu bilognya 0, Cu2+, 2+, Zn2+, 2+, dan Cu saja berarti 0. Jadi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi yaitu Zn ke Zn2+ berarti oksidasi karena mengalami kenaikan. Sedangkan Cu2+ ke Cu berarti mengalami penurunan, yaitu adalah reduksi. Jadi untuk yang reduksi yaitu katoda, yaitu Cu2+ dan 2E menjadi Cu. Sedangkan untuk yang oksidasi yaitu anoda, Zn menjadi Zn2+ dan 2E. Sehingga menjadi rumusnya yaitu oksidasi dulu baru nanti reduksi ya. Sehingga notasi selnya menjadi Zn garis tegak Zn2+ garis double Cu2+ garis tegak Cu.
2. Sebuah sel yang terbuat dari elektroda platina dengan reaksi keseluruhan yaitu H2 direaksikan dengan Cl2, maka terbentuklah 2 HCl. Tuliskan notasi selnya. Kita tuliskan dahulu persamaan reaksi ionnya, yaitu H2 direaksikan dengan Cl2, maka menghasilkan 2H+, dan 2Cl-. Di sini untuk H2 bilangan oksidasinya 0, Cl2 0, H++1, Cl-, -1. Di sini berarti terjadi perubahan bilangan oksidasi dari 0 ke +1 yaitu adalah H, berarti mengalami oksidasi di sini. Kemudian untuk yang Cl2 menjadi Cl-, berarti mengalami penurunan, namanya adalah reduksi. Sehingga untuk katodanya yang mengalami reaksi reduksi, yaitu Cl2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Cl-. Untuk membuat notasi selnya, perlu kita ingat terdapat elektroda platina atau PT. Notasi selnya dapat dituliskan PT garis tegak H2 garis tegak 2H+, garis double Cl2 garis tegak 2 Cl-, garis tegak PT. Tiga, gambarkan rangkaian sel dari notasi sel Zn garis tegak Zn2+, garis double tegak Cu2+, garis tegak Cu. Gambarnya bisa kita lihat sebagai berikut. Perhatikan di sini untuk keterangannya bahwa anoda selalu digambarkan di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan dari 2 garis sejajar, di mana dia menyatakan jembatan garam. Bila dituliskan dalam anoda dan katoda, untuk anoda itu reaksi oksidasinya yaitu Zn menjadi Zn2+ dan 2E-, sedangkan katoda atau reduksi yaitu Cu2+ plus 2E- menjadi Cu.